Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Herunisa, NPM 19050007. Saya mahasiswi di Universitas Riau Kepulauan, jurusan Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan bahasa Indonesia di masa saat ini. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi manusia, berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi. Begitu pula dengan bahasa Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejak dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Indonesia, maka di setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti kita bangsa Indonesia merupakan bahasa ibu atau bahasa daerah asal kita. Keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia membuat kita membutuhkan satu bahasa sebagai pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia sekarang ini telah terjadi perubahan, terutama dalam bidang ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat membuat bahasa Indonesia seperti kehilangan jati dirinya. Lihat saja barang-barang teknologi yang berdatangan ke Indonesia. Semua berasal dari luar negeri dan menggunakan bahasa asing. Keadaan ini telah membawa perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat dalam bertindak dan berbahasa. Masyarakat pun lebih suka menggunakan bahasa asing di setiap kesempatan. Mereka berpikir menggunakan bahasa asing akan lebih menarik daripada menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari barang-barang elektronik yang mereka miliki, seperti telepon seluler. Kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa Inggris dalam menu telepon selulernya. Belum lagi bahasa-bahasa di media sosial seperti Facebook, Twitter, Skype, dan lainnya menuntun mereka menggunakan bahasa asing dengan alasan lebih menarik dan akan lebih dipandang. Penggunaan bahasa asing semakin memperoleh tempat dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Pusat belanja, pemukiman atau apartemen, pertokoan memberikan peluang dalam menggunakan bahasa asing, seperti nama toko, merek dagangan, iklan, ruang promosi, seminar atau diskusi kecil, hingga judul buku tertulis lebih banyak menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Alasannya masih sama, bahasa Indonesia kurang menarik. Sungguh sedih melihat perkembangan bahasa Indonesia sekarang, apalagi jika kita kembali ke sejarah Sumpah Pemuda. Bayangkan bagaimana perjuangan para pemuda-pemudi dalam mempertahankan bahasa persatuan, bahasa Indonesia hingga sekarang. Maka dari itu, sebagai pelajar seharusnya lebih sadar tentang pentingnya bahasa Indonesia ini. Kita harus bisa membudayakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal termudah yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap kesempatan. Jadikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memang harus wajib digunakan dalam komunikasi, tidak dengan bahasa asing yang sedang ngetren di kalangan kita, tapi dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita mensosialisasi bahasa Indonesia ini di lingkungan kehidupan bermasyarakat agar pemahaman orang-orang di sekitar kita bisa ikut mengikuti, mengetahui, atau meningkatkan pengetahuan mereka tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia, yaitu dengan cara mengajak mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi setiap hari. Maka lambat laun penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat akan dapat meningkat sedikit demi sedikit, sehingga bahasa Indonesia tidak dipandang sebelah mata lagi dan dapat dikatakan bahasa yang modern layaknya bahasa asing saat ini. Selain itu, mewujudkan semangat Sumpah Pemuda juga merupakan tanggung jawab kita bersama, karena konsekuensi kita sebagai warga negara salah satunya yaitu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang berakar budaya Indonesia, terbuka dan kritis terhadap perkembangan zaman. Berbahasa Indonesia adalah budaya Indonesia dan ikrar kita untuk bersatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.